Stay where they are! Di lokasi Grand Creek, California, terjadi masalah dan aroma politik tercium. Direktur Gail Bertram menginginkan kabar dari Teresa secara berkala tentang perkembangan kasus ini. Korban bernama Amber Sutherland, seorang pembuat film dokumenter. Berada di daerah ini selama 2 bulan karena sedang membuat video kampanye untuk wali kota bernama Kenyon Bexaw, yang sedang mencalonkan diri untuk kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, Bertram tertarik pada hasil kasus ini. He's running in a special election for the House of Representatives. Surprise, connected. Kepala polisi Grand Creek, Arnold Neil, memberitahu mereka menerima laporan penembakan ini pada tadi malam. Terdapat pistol kaliber 38 yang dibuang di tong sampah di dekat sini. Nomor serialnya menunjukkan pistol itu dilaporkan dicuri dari seorang pria dari kota tetangga sekitar setahun lalu. Arnold memperkirakan kalau perlengkapan video milik Amber diambil oleh pelaku. Sedangkan di luar, Jane baru muncul, yang dikejar oleh polisi setempat karena mengebut membawa mobil. Let me see your hands! Did I miss anything? Kemudian, Jane tetap ditilang sekalipun Jane tidak mau membayar surat tilang itu. Rowley, polisi Grand Creek yang mengejar Jane, tidak tahu mengapa Jane harus buru-buru ke sini, tapi dia mempunyai orang yang layak menjadi pelaku pembunuhan Amber. Ronald Crosswhite, orang lokal di sini yang membunuh istrinya sendiri 2 tahun lalu. Lebih tepatnya, ada rekaman CCTV yang menunjukkan ia tiba di rumah 1 jam lebih awal dari yang ia katakan. Tapi dia dibebaskan karena berkas bukti tersebut terlambat diajukan sehingga hakim menolak rekaman keamanan itu. Dari gerak-gerik Rowley, Jane tahu kalau orang yang mengacaukan hal itu adalah Rowley, dan merasa kasus Amber ini menjadi tanggung jawabnya. Dan menariknya, Amber tidak hanya berada di kota ini untuk mengerjakan video kampanye, tetapi juga sedang mengerjakan film dokumenter Ronald Crosswhite tentang kematian istrinya. Saw the two of them together day before yesterday. Maka kemudian Teresa dan Jane mengunjungi Crosswhite, tetapi kunjungan itu hanya berlangsung singkat. Crosswhite mengaku tidak membunuh istrinya. Tapi Jane berkomentar bahwa Crosswhite adalah orang yang paling bersalah yang pernah dilihatnya. Hidup dalam kesengsaraan yang dramatis dan mengasingkan diri dari masyarakat lainnya. Crosswhite pun mengusir mereka karena tidak ada bedanya dengan orang lain yang menuduhnya. My job. Okay. Have a nice day. Pindah ke CBI, Van Pelt berbicara dengan istri sang wali kota, Jessica Bexaw. Dia mengatakan Amber berkencan dengan seorang pria yang bekerja di balai kota Grand Creek bernama Zach Gladden. Dan ketika Van Pelt ingin menanyakan lebih lanjut apakah ada sesuatu tentang kampanye yang membuat Amber terbunuh, Gail Bertram datang menemui Jessica untuk mengajak pergi. Van Pelt terpaksa menyudahi wawancaranya. Agent, is she done? Yes, sir. Kemudian pindah ke balai kota Grand Creek. Rigsby dan Cho berbicara dengan Zach Gladden. Dia jelas-jelas sangat sedih tentang kehilangan Amber, tetapi ia memiliki beberapa informasi berguna. 2 hari lalu, Amber bercerita kepada Zach kalau Ronald Crosswhite ketakutan dalam wawancara terakhirnya dengan Amber. She had an interview with him and she said Crosswhite was freaked out. Maka selanjutnya kembali ke CBI untuk melihat rekaman wawancara itu. Cho mendapatkan rekaman itu dari teman produser Amber yang dikirim Amber melalui email. Crosswhite menganggap Amber juga tidak mempercayainya dan memaksa mematikan rekaman sesi wawancara itu. Atas rekaman itu, Teresa akan meminta surat perintah untuk menggeledah rumah Ronald Crosswhite. Sambil menunggu besok, Teresa menyuruh Jane untuk tidak ikut, tapi pergi ke balai kota untuk membayar tilangnya.
Sekeras apapun Jane menolak, pada akhirnya dia menuruti. Cheap police state tactics. Dan masuklah besok hari, tim mendapati Crosswhite tidak ada di rumah. Mereka menggeledah rumah itu dan menemukan peralatan video mahal yang hilang dari kediaman Amber berada di garasi Crosswhite. The serial number matches Amber's video code. Sementara itu, Jane berada di balai kota untuk membayar denda tilang. Tanpa disadari, Crosswhite muncul dengan menembak pistol, membuat situasi penyanderaan pun terjadi. Polisi dan CBI pun datang. Teresa memberi perintah pada Arnold untuk tidak memulai dengan baku tembak kecuali dibutuhkan. Di sisi dalam, mengapa Crosswhite tiba-tiba menyandra orang-orang di balai kota? Itu karena dia memindai frekuensi polisi melalui radio yang ingin menggeledah rumah dan menangkapnya. Dia yakin kalau polisi menduga dia yang membunuh Amber, dan percuma untuk menolak tuduhan itu. Saat itu Teresa menelpon Jane. Crosswhite membiarkan Jane mengangkat telepon. Jane pun menjelaskan situasi, lalu Crosswhite mengambil telepon Jane untuk berbicara pada Teresa. Crosswhite menyuruh Teresa untuk memberi jaminan dari gubernur dan kejaksaan wilayah untuk tidak dituntut atas kematian Amber Sutherland, dan juga menginginkan investigasi baru atas kematian istrinya. I had 2 months left on that plan. Sekarang polisi membuat pusat komando sementara di kafe terdekat. Mereka sudah menyadap CCTV di sekitar balai kota. Sementara itu, Teresa menghadapi perlawanan dari luar. Bertram telah memberikan wewenang kepada wali kota, Kenyon Bagshaw, dan kepolisian Grand Creek. Karena Bagshaw jelas menunjukkan kekuatan politiknya, terlebih istrinya juga disandra. Operasi mereka sendiri yaitu penyergapan ke dalam untuk menembak Crosswhite. Hal yang tidak diinginkan Teresa karena berisiko Crosswhite menembak para sandera. What's the word? Politik yang membuat Teresa tidak bisa berbuat apa-apa. Beruntung, sang sekretaris pers CBI, Brenda, muncul untuk memberitahu Teresa untuk segera memberi statement. Teresa punya ide, yaitu meminta Brenda untuk memanggil reporter yang punya akses terbaik ke Direktur Gail Bertram. Who do you think has the best access to Director Bertram? Di sisi dalam, Jessica sibuk melobi Crosswhite untuk mengizinkannya pergi ke toilet, tapi Crosswhite tidak mengizinkan. Crosswhite lebih melampiaskan emosinya karena dituduh membunuh istrinya sendiri dan sekarang Amber, terutama istrinya. Perampokan sering terjadi di lingkungannya. Hanya karena CCTV menangkapnya 1 jam lebih awal menuju rumah, dia dituduh membunuh istrinya sendiri, ketimbang polisi menyelidiki perampokan yang berkemungkinan berubah menjadi pembunuhan. Salah satu sandera, Donna, asisten jaksa penuntut yang pernah menuntut Crosswhite 2 tahun lalu, menyangkal hal itu. Memberi statement kalau mereka sudah menyelidiki perampokan-perampokan tersebut. Pelakunya hanya anak-anak. Saat tertangkap, anak-anak itu sibuk saling menuduh. Anak-anak seperti itu tidak cocok menjadi pembunuh. Crosswhite mendengar itu langsung marah sambil menodongkan pistolnya kepada Donna sehingga Donna sangat ketakutan. Crosswhite minta maaf, tapi Donna terlanjur menangis ketakutan. You blaming me to catch them? I'm sorry I said anything, please. Beberapa saat kemudian, di sisi luar, Bertram menelpon Teresa. Dia mendapati reporter menanyakannya, mendapat dari sumber tidak dikenal kalau CBI mendahulukan sandera daripada baku tembak. Jadi Bertram pun harus memberi statement kalau itu benar dan agen lapangan CBI di sana, Teresa Lisbon, yang memimpin operasi tersebut. We'll discuss this again. Maka sekarang CBI kembali memimpin operasi. Pindah lagi ke sisi dalam. Jane sedang menenangkan Donna dengan hipnotis. Tapi sebenarnya sugesti hipnotis itu ditujukan kepada Crosswhite yang mendengar juga. Secara bersamaan di luar, dilihatkan Rowley diam-diam naik ke atas atap ingin menembak Crosswhite menggunakan sniper.
Tembakannya bertepatan saat Crosswhite hampir tertidur dari hipnotis Jane, sehingga gagal mengenai Crosswhite, tapi peluru itu menyerempet bahu Donna. Suara tembakan itu cukup keras didengar orang-orang di luar. Risby dan Cho melihat Rowley kabur dan berhasil menjatuhkannya. Rowley seperti yang dia katakan sebelumnya, dia merasa bertanggung jawab atas terbunuhnya Amber. Tapi alasan apapun, dia tetap akan dituntut atas percobaan pembunuhan. Girl's dead. Wanted to make it right. Joe, get him out of here. Setelahnya atas kejadian tadi, Crosswhite mengutus Jane untuk berbicara mewakilinya di luar, dengan pesan untuk menghubungkan Crosswhite dengan gubernur dan jaksa agung dalam 1 jam. Atau tidak, Crosswhite akan mulai menembaki para sandera. Setelah pesan itu disampaikan Jane di luar, dia kembali masuk ke dalam. Saat itu, Jane berbicara pada Crosswhite untuk meminta Crosswhite mengatakan tidak membunuh istrinya sendiri. I didn't get my wife. You cheat on her? Melihat dari matanya, Jane percaya kalau Crosswhite bukan pelakunya, tapi ada rahasia yang tertahan. Crosswhite pun mengatakan kalau dia adalah perokok. Istrinya benci rokok. Pada malam kejadian, dia pergi mengendarai mobil untuk mengisap beberapa batang rokok. Saat pulang, sudah mendapati istrinya sudah meninggal. Dia memegang wajah istrinya dengan jari-jari yang masih tercium aroma rokok. Itulah rasa bersalah yang Jane rasakan saat pertama kali bertemu Crosswhite. Pertemuan terakhir Crosswhite dengan istrinya ditutup dengan kebohongan. Tapi Jane mengatakan masalah Crosswhite adalah menyandra orang-orang saat ini adalah ide terbodoh yang Crosswhite pilih. Jane lalu bertanya pada Donna tentang rekaman keamanan. Donna mengatakan rekaman itu milik sebuah perusahaan elektronik. Lalu tentang kesalahan Rowley terlambat menyerahkan rekaman itu pada hakim, Donna mengatakan dari semua berkas bukti yang diberikan, Rowley justru terlambat memberi bukti yang paling kuat. Dengan hal itu, Jane mengatakan pada Crosswhite kalau ia bisa menangkap pembunuh istrinya dalam 20 menit dengan 3 syarat permintaan yang harus dituruti. Pertama, Donna boleh pergi keluar untuk diobati. Kedua, semua orang boleh ke kamar mandi. Dan ketiga, Jane butuh pena dan kertas. Okay. Kemudian, Jane menulis sesuatu yang ia taruh di meja wali kota. Dan ketika Donna akan dikeluarkan, Jane diam-diam menyelipkan catatan pada jas Donna dengan memeluk sangat erat. Brave. Oh, so sorry. Forgot it's not here. Keluarlah Donna. Teresa menanyakan apakah Jane meninggalkan pesan. Donna mengatakan tidak. Hanya Jane memeluknya dengan kuat. Teresa tahu itu ada artinya. Mengecek jas Donna dan menemukan pesan dari Jane yang berisi dia sudah memecahkan kasus. Dia mengintip ruang wali kota, di mana terdapat amplop di meja wali kota yang ditinggalkan oleh Amber, yang pasti amplop itu salah satu yang dicari oleh pembunuh. Dan dengan waktu tersisa 10 menit, Teresa di posisi terjepit ketika disudutkan oleh Keaton dan Arnold untuk masuk menyergap Crosswhite sebelum Crosswhite menembaki Sandra. Your ball game, husband. Di sisi dalam, Jane menyarankan untuk Crosswhite keluar sambil membawanya. Ini satu-satunya cara agar Crosswhite tidak ditembaki polisi. Meskipun nanti Crosswhite terborgol, tapi setidaknya nanti Crosswhite akan melihat siapa pembunuh istrinya. But what's plan B? Huh? You coming? Crosswhite pun menuruti. Dia keluar dan ditahan. Semua sandera berhasil diselamatkan. Sesaat setelahnya, Arnold melaporkan kalau dia tidak menemukan apa-apa di atas meja wali kota. Jane pun berbisik pada Crosswhite untuk melihat ini. Jane lalu melanjutkan perkataan Arnold tadi. Kalau Arnold tidak menemukan apa-apa karena Arnold lah yang sudah menyimpannya di dalam rompi anti peluru. Arnold Neil, kepala polisi Grand Creek, adalah pelaku pembunuhan Ginger, Crosswhite, dan Amber Sutherland. Arnold memiliki akses ke bukti rekaman CCTV untuk bisa mengubah tempel waktu.
dan Amber, ahli dalam video, mengetahui tentang kesalahan pada stempel waktu CCTV menangkap Crosswhite. Maka itu Arnold membunuh Amber. Tapi apa yang tidak diketahui Arnold adalah Amber meninggalkan pesan soal apa yang ia temukan di atas meja wali kota. Arnold tetap bersikukuh mengatakan tidak ada amplop di sana. Jane sambil tersenyum menjawab ada, karena Jane lah yang meletakkan amplop itu di sana. Because I put it there. Arnold, pelaku yang membuat bukti palsu untuk menjebak Ronald Crosswhite, menerima karmanya, terjebak oleh bukti palsu yang dibuat Patrick Jane. Amplop itu disembunyikan Arnold di balik rompi pelurunya. Jane menyuruh Arnold untuk membaca isi dalam amplop tersebut dengan suara lantang. Arrest me. Kembalilah ke CBI untuk mendengar motif Arnold. Arnold mengunjungi istri Crosswhite di saat suaminya pergi, mencoba untuk menyetubuhinya, berpikir kalau istri Crosswhite juga menyukainya. Tapi nyatanya tidak. Istri Crosswhite menolak dengan keras dan hendak menelpon polisi. Jadi Arnold menembak istri Crosswhite. Dia kemudian meretas rekaman keamanan dan mengubah stempel waktu untuk menjebak Ronald Crosswhite. Tapi Rowley terlambat memasukkan bukti itu kepada hakim. Lalu, Ronald Crosswhite yang diliputi rasa bersalah akhirnya bertemu dengan Amber yang dengan keahliannya menyadari ada kesalahan dalam CCTV itu. Sayangnya, Amber memberitahu hal itu terlebih dahulu kepada Arnold yang tidak dia tahu Arnold lah pelakunya. Sehingga Arnold harus menutup mulut Amber dengan menembaknya. Lalu mengambil kamera Amber dan diletakkan di rumah Crosswhite agar sekali lagi bisa menjebak Crosswhite. Dan kasus selesai. Di balik kaca interogasi, Crosswhite menyaksikan pengakuan Arnold. Dan sudah saatnya dia dibawa ke penjara karena melakukan penyanderaan. Tapi itu tidak masalah untuk Crosswhite. Dia berterima kasih kepada Jane karena sudah membuatnya bisa bernafas kembali. I can breathe again. Thank you.